Oke, sebelumnya, apa itu rawa sih? Rawa adalah lahan basah yang secara alami tergenang air, baik secara terus-menerus maupun musiman. Selanjutnya adalah proses terbentuknya rawa. Yang pertama adalah penampungan air di daerah rendah. Rawa terbentuk di daerah yang permukaan tanahnya itu tuh rendah, datar ataupun cekung. Nah, air dari air hujan, air tanah ataupun air sungai ini akan terkumpul di tempat ini dikarenakan mereka tidak mengalir keluar dengan cepat. Yang kedua adalah kondisi drainase yang buruk. Air yang terkumpul tidak dapat mengalir keluar ataupun meresap dengan sempurna dikarenakan kondisi tanah yang kedap air dan juga karena kondisi dataran yang terlalu rendah ataupun terlalu datar. Ini menyebabkan air tergenang dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga adalah pertumbuhan vegetasi basah. Dengan kondisi air yang tergenang, tumbuh-tumbuhan khas rawa seperti rumput rawa, alang-alang, dan juga tumbuhan air lainnya mulai tumbuh. Nah, vegetasi ini membantu menahan air dan mempercepat pembentukan ekosistem rawa. Nah, yang keempat atau yang terakhir adalah pembentukan lapis organik. Nah, seiring waktu, sisa tumbuhan yang berkualitas mati ini akan menumpuk dan membentuk lapis organik bercampur. Ini memperkuat lapis rawa sebagai lahan basah dengan kandungan organik. Jenis-jenis rawa itu ada 4. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang terakhir. Nah, tapi aku bakal jelasin tentang semuanya lebih lanjut nih. Jadi, let's go! Yang pertama itu ada rawa pasang surut. Rawa pasang surut ini terletaknya di pesisir, dipengaruhi oleh pasang surut. Airnya bisa berupa payau, dan juga itu biasanya ditumbuhi oleh tumbuhan mangrove. Nah, yang kedua di sini ada rawa lebak. Rawa lebak ini berada di dataran rendah dan di sekitar sungai juga. Nah, ini tuh biasanya rawanya terendam saat musim hujan dan juga kering saat musim kemarau. Nah, katanya rawa lebak ini juga cocok untuk pertanian. Yang ketiga ada rawa hutan. Rawa hutan sendiri biasanya ditumbuhi oleh pohon-pohon yang lebat. Nah, airnya ini bisa berupa air tawar maupun air payau. Dan juga dia tuh biasanya jadi habitat hewan liar loh teman-teman. Nah, oke, ini adalah yang terakhir tapi nggak kalah penting, yaitu adalah rawa air payau. Rawa air payau ini biasanya itu airnya tercampur dari air laut dan juga air sungai. Nah, ini itu terletak di muara dan juga ditumbuhi tumbuhan bakau. Nah, ini juga biasanya jadi tempat hidup ikan dan udang. Manfaat rawa untuk manusia adalah yang pertama adalah sumber air dan irigasi. Rawa menyimpan air yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian dan kebutuhan sehari-hari. Yang kedua adalah lahan pertanian. Rawa lebak sering digunakan untuk menanam padi atau sayuran saat air surut. Yang ketiga adalah menahan banjir. Rawa menyerap kelebihan air hujan sehingga membantu mengurangi resiko banjir. Oke, selanjutnya itu cara melestarikan rawa. Yang pertama, menjaga vegetasi alam rawa. Tanaman seperti mangrove, semak, dan pohon rawa harus dilestarikan karena mereka menjaga kestabilan tanah dan kualitas air. Yang kedua itu tidak membakar rawa, terutama rawa gambut bisa menyebabkan kerusakan parah dan kebakaran hebat. Yang ketiga itu rehabilitas rawa yang rusak. Menanam kembali vegetasi rawa dan membersihkan rawa yang tercemar bisa membantu pemulihan ekosistem. And I keep talking to myself and everyone else about you. And I've been trying to forget, but nothing makes sense without you. Say they understand, but I know they don't. And I don't care, 'cause all I care about is gold.